Halo kawan-kawan, kembali lagi kita melakukan survei ya kawan-kawan di kebun kita dengan varietas PPKS 540 kawan-kawan. Saat ini usia tanaman PPKS 540 kita kawan-kawan itu berusia 15 bulan kurang 1 minggu ya kawan-kawan, yang mana tanaman PPKS 540 kita ini itu kita tanam tanggal 8 Juli 2023 kawan-kawan. Untuk perkembangan tanaman ini kawan-kawan, secara keseluruhan sih menurut saya cukup seragam ya kawan-kawan. Pertumbuhannya cukup seragam, walaupun sebagian ada yang ini kawan-kawan tidak seragam ya. Jujur saja ya kawan-kawan, ada sebagian yang tidak seragam. Kalau saya perhatikan kawan-kawan, salah dua faktor penyebab tanaman kita ini ada beberapa yang tidak seragam kawan-kawan, yaitu pertama adalah karena ada serangan hama tikus kawan-kawan. Jadi di kebun kita ini banyak hama tikusnya kawan-kawan ya, yang menggerogoti batang tanaman kita, yang mana saya perhatikan itu menyebabkan terjadinya stres kawan-kawan pada tanaman kita yang memperlambat pertumbuhannya. Itu yang pertama kawan-kawan. Kemudian yang kedua itu kawan-kawan faktor tanah kawan-kawan ya, dimana tanah di kebun kita ini cukup berbatu kawan-kawan, cukup berbatu, dan ada di beberapa bagian kawan-kawan itu kandungan batunya itu cukup banyak, sehingga di bagian itu pertumbuhan dari tanaman PPKS 540 ini kawan-kawan sedikit banyaknya ada terganggu kawan-kawan ya, yaitu tertinggal dari tanaman yang lain kawan-kawan. Jadi saya rasa itu kawan-kawan dua faktor yang menyebabkan ada beberapa tanaman yang kurang seragam untuk pertumbuhannya kawan-kawan. Kemudian juga satu lagi kawan-kawan, karena ada sekitar 7 batang kawan-kawan, masih terkait dengan tikus juga sih kawan-kawan, itu sampai mati kawan-kawan ya, sampai mati, yang menyebabkan kita itu harus melakukan penyisipan kawan-kawan. Ada 7 batang yang mati total kawan-kawan, jadi harus kita ganti ya kawan-kawan, atau kita sisip. Ada juga kawan-kawan yang kita ganti karena kita rasa pertumbuhannya tidak normal kan kawan. Itu pernah juga saya upload videonya kawan-kawan, yang disebabkan oleh pelepahnya kaku kawan-kawan, dan kerapatan antar pelepah itu terlalu rapat kawan-kawan. Saya rasa itu merupakan suatu upkir kawan-kawan, sehingga tidak layak untuk kita lanjutkan kawan-kawan, karena kedepannya pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik kawan-kawan. Jadi lebih bagus kita gantikan aja kawan-kawan, atau kita
sisip juga kawan-kawan. Untuk kondisi kebun kita ini kawan-kawan agak curam juga kawan-kawan ya. Seperti ini kita lihat kawan-kawan kondisinya. Kalau yang tanaman ini saya rasa bagus ya kawan-kawan, normal, pertumbuhannya cukup besar kawan-kawan. Untuk pengendalian gulma di sini kawan-kawan, itu kita kendalikan dengan menggunakan racun herbisida kawan-kawan ya. Untuk yang ada anakan-anakan kayu seperti ini kawan-kawan, itu kita kendalikan dengan menggunakan herbisida hijau ya kawan-kawan, atau kontak ditambah Starlon kawan-kawan, dengan perbandingan 1 liter herbisida kontak dicampur dengan 100 ml Starlon kawan-kawan. Ini contoh bibit yang normal kawan-kawan. Ini juga contoh bibit yang normal. Ini pondok kita kawan-kawan ya, tempat kita beristirahat kawan-kawan. Ini jalan kawan-kawan ya, ada akses jalan juga, jalan mobil kawan-kawan ya. Untuk jumlah tanaman di sini kawan-kawan ada 158 batang kawan-kawan ya. Ini kena serangan tikus kawan-kawan, sehingga menyebabkan pelepahnya turun kawan-kawan ya. Begini kondisinya kawan-kawan di kebun kita ini kawan-kawan. PPKS 540, 15 bulan kurang 6 hari kawan-kawan. Ini cukup normal kawan-kawan ya, tanaman kita ini. Secara keseluruhan saya puas kawan-kawan dengan pertumbuhannya kawan-kawan ya. Cuaca cukup berangin kawan-kawan. Ini penampakannya kawan-kawan ya, kebun kita. Seperti kawan-kawan lihat, ini kondisinya tidak datar kawan-kawan ya, agak miring, walaupun kemiringannya tidak terlalu ya kawan-kawan ya, agak berangin kondisinya kawan-kawan, tidak terlalu miring maksud saya kawan-kawan. Itulah salah satu penyebab kawan-kawan yang menyebabkan saya menanam PPKS 540 kawan-kawan ya. Karena memang PPKS 540 ini didesain dari Balai PPKS kawan-kawan untuk lahan-lahan yang berbukit seperti itu kawan-kawan ya, dan paling tahan kekeringan kawan-kawan, informasinya seperti itu kawan-kawan. Kalau yang varietas lain sudah menunjukkan gejala atau gangguan karena faktor kekeringan atau kemarau kawan-kawan, tapi kalau PPKS 540 masih cukup lebih tahan kawan-kawan dari varietas PPKS yang lain kawan-kawan. Salah satu varietas pelepah pendek kawan-kawan. Ini kondisinya kawan-kawan ya. Terakhir kita aplikasikan seminggu yang lalu di kebun ini kawan-kawan, urea kawan-kawan ya. Hanya saja tidak kita buat videonya kawan-kawan waktu itu kawan-kawan. Urea sebanyak 1 kilogram ya per batang kawan-kawan, dengan merek dagang Nitrea kawan-kawan ya. Nitrea kandungan nitrogen 46% kawan-kawan. Kalau di sini di Bangka Belitung kawan-kawan harganya 350.000 per sak. Ini kondisinya kawan-kawan. Ini yang 1 batang ini kawan-kawan, yang tadi
yang kecil kawan-kawan, itu kita sisip kawan-kawan. Yang saya bilang tadi, pelepahnya kaku ya kawan-kawan, jadi kita sisip, kita gantikan kawan-kawan. Ini agak menanjak kawan-kawan ya jalannya kawan-kawan. Cukup besar kawan-kawan ya, normal pertumbuhannya. Ini terkena gangguan hama tikus kawan-kawan, pelepahnya jadi ini kawan-kawan, agak tumbang kawan-kawan ya. Nah seperti ini kawan-kawan, pelepahnya jadi di tanah kawan-kawan, karena terkena serangan hama tikus kawan-kawan, menyebabkan seperti itu, tapi tidak sampai mati kawan-kawan ya. Ini baru kita aplikasikan racun kawan-kawan ya, kebun kita ini. Kalau kawan-kawan lihat ini rumputnya sudah layu kawan-kawan. Oke kawan-kawan,